Pasar Beringharjo, salah satu pasar tradisional terlengkap di Yogyakarta, ternyata menyimpan masalah sampah yang mengganggu. Di sisi timur pasar terdapat gunungan sampah yang berasal dari seluruh pedagang di pasar. Para pedagang pasar Beringharjo merasa dirugikan oleh adanya gunungan sampah di dekat tempat berjualan. Ia mengatakan tidak hanya pedagang kelitian tetapi juga pemilik lahan parkir di sisi timur yang merasakan dampak negatif dari sampah tersebut. Gunungan sampah di sisi timur pasar Beringharjo memiliki panjang sekitar 20 meter. Sampah yang didominasi oleh sampah basah ini menimbulkan bau busuk yang menyengat. Pedagang berharap pihak lurah pasar Beringharjo dan dinas terkait segera menyelesaikan masalah sampah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 sedang berada di pasar Beringharjo akan ekspor isu kebersihan lingkungan yang ada di pasar Beringharjo. Ayo ikuti kami. Bagaimana sebelumnya sampah-sampah itu yang banyak berserakan di tempat-tempat itu dapat dibersihkan sampai sekarang? Untuk pertama, mungkin sampah sendiri karena di sini lingkupnya di kota, dalam waktu awal mula sampah itu mulai banyak, itu warga juga yang sekitar sini itu pada membawa ke pasar. Seharusnya memang untuk pasar sendiri. Nah, sedangkan kenapa sampai ada banyak tumpukan itu sendiri? Pertama TPA itu dia. Nah, itu terus kalau langkah-langkahnya untuk dari pasar sendiri kan mungkin ada juga yang dipilah yang dari plastik atau botol ataupun dari yang kayak sayur-mayur yang nggak kepake itu masih bisa diolah. Nah, sedangkan kalau sampah yang sudah ada tumpukannya di sana kemarin itu karena adanya residu dan yang memang kita misalkan dibakar pun juga nggak bisa. Nah, untuk penanganan selanjutnya ini ada juga untuk teman-teman kami dari kebersihan juga itu ada yang sebagian ditugaskan untuk membakar sampah. Berarti itu sampah-sampahnya kebanyakan sampah basah. Sampah basah dan yang jelas campur sih, kayak ada misal kaca, terus belum lagi dari masyarakat sekitar yang itu memang kita nggak bisa atasi sebelumnya. Tapi sekarang karena adanya dari pihak pasar sendiri dikelola sendiri, terus nanti ada pembuangan sendiri yang kira-kira bisa diolah lagi, itu udah ada kesepakatan dari antara pedagang sama petugas kebersihan. Itu sebelumnya ya Mas, kan sampahnya kan banyak ya di sini. Itu kan penyebab utamanya karena TPA Piungan. dia tutup. Sebelum TPA Piungan tutup, apakah sampah di situ banyak? Untuk hariannya sebenarnya nggak terlalu banyak Mas, tapi karena itu menumpuknya sampai kurang lebih 2 bulan, nah itu sekali sampai membutuhkan. Padahal kita sendiri di pasar mungkin untuk penampung sampahnya itu sangat minim, apalagi tempat untuk mengumpulkan sampah yang kira-kira sudah tidak bisa diolah lagi itu sangat susah. Sedangkan pedagang sendiri mungkin ya di kanan kiri sini nggak ada yang mau ditawin sampah kan gitu ya. Nah, karena dari teman-teman kan hanya tugasnya membersihkan, mengumpulkan sampah, memilah, setelah sudah dipilah sebagian ada yang dibakar, ada yang dijual juga jadi uang seperti itu untuk teman-teman dan yang memang nggak bisa diolah sama sekali ya kita Kan biasanya kalau orang-orang buang sampah itu kan sekarang ya, dan itu kayak banyak kan orang yang buang sampah itu udah diomongin tapi tetap buang sampah. banyak Nah, sekali. itu kayak upaya mas-mas kebersihan yang di sini kan dulunya mesti ada orang yang tetap pasti ya. ada. Nah, itu kayak mana cara masnya dan teman-teman masnya itu caranya mengomongi dan Jadi untuk penanganan seperti itu dari kita kan ada teman-teman juga yang ditugaskan untuk menjaga pos yang titik-titik tempat sampah yang kira-kira menghasilkan sampah banyak, apalagi yang di luar pasar. Tapi lingkup pasar sendiri kan ada beberapa TPS yang sering terjadi penumpukan di situ. Ya sekarang memang dari teman-teman kota ditugaskan untuk menjaga itu setiap hampir 24 jam gantian. Dan yang jelas memang tempat yang bawah sekarang sudah ada pembuangan sampah, walaupun memang untuk sampah-sampah tertentu kita masih bisa tekan. berarti sekarang udah ada penjagaan. Sudah ada. Ya, dulu memang belum ada semenjak banyak pembukaan itu
setelah adanya itu ditambah pekerjaan untuk kayak Berarti sekarang udah mulai mendingan. ya sudah lebih baik dari Ya. sebelumnya. Cuman memang masih ada beberapa tumpukan sampah karena itu sampah yang dari pedagang. Jadi pedagang itu nanti dikumpulkan satu tempat, suatu saat ingin diangkut atau udah penuh diangkut. Itu semisal ya mas, sekarang kan udah ada peraturan itu. Semisal ntar ada orang yang tetap ya, itu apakah sanksinya? Sebenarnya untuk sanksi seperti ada, cuma terkadang kita kan namanya penjagaan pasti ada yang namanya kelewatan. Dalam arti misalnya kita jalan ke timur, tapi pas posisi kita jaga di timur, orang yang bang di barat, nah itu kan yang nggak bisa kita hindari. Karena kita jaga kan pasti berputar. Bisa kita jaga sini nanti jam sekian ke sini segini. Tapi mungkin sekarang sudah sangat mending. Paling memang ada 1-2 yang pengunjung wajar mas, karena mereka pasti nyari tempat sampahnya di mana kan gitu. Sedangkan di pasar sendiri mungkin sekarang udah nggak ada tempat sampah. Nah, itu ya memang tanggung jawabnya masing-masing. Tapi secara kayak petugas kebersihan, ya paling tidak kita kasih tahu kira-kira mas memang mau dibuang ada tempat sampahnya, monggo ditaruh di tempat sampah. Daripada kita harus dibuang di pinggir jalan, itu kan malah nambah lingkupnya jadi kayak kotor ya, pernah dipandang. karena di pasar sendiri lingkupnya rata-rata wisatawan tuh banyak sekali dari berbagai kalangan. Ya. Terus terakhir ya mas, ini pesan mas untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kan banyak sih anak muda sekarang itu kayak tidak terlalu mempedulikan dikarenakan kadang lihat sampah aja dan sih mau buang, karena itu bukan sampahnya dia sendiri. Itu solusi pesan dari mas apa untuk anak-anak muda sekarang? Untuk dari saya sendiri sih mungkin ya, karena sampah itu bukan tanggung jawab perseorangan, tapi bareng-bareng. Jadi semua itu memang harus dilakukan. Walaupun kita di tempat umum, mungkin kalau kita ada foto itu masih tersedia tempat sampah. Tapi kalau untuk pasar sendiri, karena mereka juga membuang yang mandiri. Oke, jangan sungkan untuk tetap menjaga lingkungan. Karena di kota sendiri, ya kita menikmati kota. Kalau indah juga kita yang memakai. Kalau yang misalkan kotor, nanti nama kita juga yang jangan sungkan. Misal ada sampah sedikit pun, ya kalau bisa kita bawa nanti di ada tempat sampah kita taruh tempat sampah. Itu solusi yang paling baik. Kalau memang bukan sampah kita, tapi kalau sampah kita sendiri, ya diusahakan kita selalu saja. Baik mas, terima kasih. Mungkin wawancaranya sampai di sini aja. Mohon maaf ya kalau misalnya mengganggu mas. Terima kasih ya, mas. Sama-sama. Halo semuanya, kita lagi di pasar Beringharjo. Di sini kita menelusuri tadi kan di bawah itu ada peraturan yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dulunya di sini itu banyak banget sampah yang dibuang, ya orang-orang yang jadi membuang sampah sembarangan sehingga menjadi tumpukan sampah yang banyak. Dan sekarang sudah ada pengurusnya, jadi sudah lumayan membaik, lebih membaik lagi. Dan ini kita sekarang lagi di tumpukan sampah yang sudah dipilah dan bisa untuk dijual kembali ataukah diproduksi ulang kembali, diolah kembali. Terima kasih. Di sini adalah tempat di mana dulunya ada banyak sekali tumpukan sampah. Lalu di sini sudah ada larangan keras untuk membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk di sini. Dari kami, kebersihan itu bukan datang dari pemerintah ataupun dinas kebersihan sekitar. Namun kebersihan itu datangnya dari diri kita pribadi. Jika kita dapat menjaga lingkungan, kita akan menikmati lingkungan itu sehingga nyaman dan bersih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.